Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya nama saya Rehana Clarissa dengan NIM 2204 2288. Bertemu lagi dengan saya di kali ini dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat tentang peranan kader dalam pemberdayaan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan tentang materi ini, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama pembangunan berbasis partisipasi. Di sini kita juga akan membahas tentang kader sebagai ujung tombak dalam menjembatani program pemerintah dengan masyarakat. Lalu juga nanti ada perannya kader menjadi krusial dalam keberlanjutan program-program sosial, kesehatan, dan kesejahteraan. Di sini pemberdayaan masyarakat sendiri yaitu tentang proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengendalikan kehidupan mereka, di mana terfokus pada partisipasi aktif, penguatan kapasitas lokal, dan kemandirian. Bersumber dari Smodiningrat di tahun 2020. Nah, lanjut yaitu tentang siapa itu kader. Kader ini adalah eh, sebuah warga, kader ini adalah warga atau masyarakat yang secara sukarela menjadi pelaksanaan program pemberdayaan. Lalu umumnya ini berasal dari masyarakat setempat, memiliki pengetahuan dasar tentang isu-isu tertentu seperti kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi. Nah, lalu apa itu fungsi kader? Ini ada 4 fungsi kader yang saya temui. Yang pertama itu ada fasilitator, di mana menghubungkan masyarakat dengan program pemerintah. Lalu yang kedua ada motivator, dorong partisipasi aktif masyarakat. Dan yang ketiga ada edukator, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga. Lalu yang keempat yaitu penggerak, artinya membangun kesadaran dan inisiatif lokal. Lanjut yaitu peran strategis kader. Nah, di sini nih ada 4 peran strategis kader. Yang pertama advokasi kebijakan lokal, yang kedua ada pelaksanaan program berbasis masyarakat, dan yang ketiga yaitu pemantau perkembangan program. Yang keempat ada jaringan informasi dan komunikasi. Lalu, apa saja contoh program yang dijalankan kader ini? Nah, mungkin ini sudah secara umum kita temui di mana-mana, di setiap masyarakat atau eh, di sebuah tempat. Yang pertama itu ada posyandu. Posyandu ini mengarah kepada kesehatan ibu dan anak, di mana di sana ada imunisasi, timbang berat badan, cek gizi, dan hal lain-lainnya. Lalu yang kedua itu kader KB, yaitu keluarga berencana 2 anak lebih baik. Yang ketiga yaitu tentang kader PKK, yaitu pemberdayaan masyarakat PKK pemberdayaan berkeluarga. Di sini biasanya tuh ibu PKK ini kalau kita lihat secara umumnya isinya rata-rata ibu-ibu. Biasanya ini ada saja eh, agenda mereka tentang mungkin bisa saja kadang mereka membuat pekerjaan tangan olahan rumahan ataupun makanan yang nantinya akan mereka jual belikan itu sebagai eh, lapangan kerja. Salah satu mungkin tempat mereka buat membuka lapangan kerja. Lalu yang keempat yaitu ada kadar lingkungan. Di sini seperti pengelolaan sampah misalnya atau sanitasi dan hal lainnya. Lalu selanjutnya tantangan apa aja yang dihadapi kader ini? Nah, biasanya ini tentang minimnya pelatihan atau pendampingan, yaitu seperti kurangnya pengetahuan yang diberikan dan banyaknya
kader-kader ini tuh yang nggak tahu tentang pemberdayaan masyarakat ini bagaimana sih, ini apa sih dan tujuannya apa. Nah, di situ minimnya. Lalu yang kedua ada kurangnya insentif biaya. Lalu yang ketiga ada kurangnya dukungan masyarakat atau pemerintah. Ini ini termasuk kan program pemerintah. Nah, kalau pemerintah sendiri tidak mendukung, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada beban kerja yang tinggi. Nah, dari permasalahan yang tadi tuh kita berpindah kepada strategi penguatan peran kader ini. Apa aja strateginya agar kader ini berjalan gitu. Yang pertama ada pelatihan dan peningkatan kapasitas. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bagaimana supaya nih warga yang nggak tahu apa-apa tuh jadi bisa tahu gitu dengan melakukan pelatihan, dengan melakukan seminar atau pokoknya membagi tahu pada masyarakat dan kader tuh ini begini nih gitu. Lalu yang kedua ada dukungan logistik dan insentif. Nah, ini dari donatur-donatur ya, karena kalau misalnya tidak ada dana juga semua perencanaan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada pendekatan partisipatif. Yang keempat yaitu kolaborasi antar instansi dan komunitas. Terus apa aja nih dampak positif dari adanya peranan kadar ini? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tuh terhadap isu lokal. Lalu juga nanti yang kedua ada meningkatkan efektivitas program pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan. Jadi mungkin kesimpulan yang eh, dapat saya berikan pada materi kali ini yaitu tentang kader merupakan elemen kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat ini. Karena kalau misalnya kadernya aja udah nggak ada, ya tidak akan berjalan eh, apa ini tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu pun juga kalau misalnya masyarakatnya tidak setuju, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, em, kalau salah satu dari kader masyarakat atau pemerintahnya tidak sejalan itu juga tidak akan meningkatkan atau tidak akan berjalannya sesuai dengan perencanaan. Lalu juga dibutuhkan sinergi antara kader, pemerintah, dan masyarakat agar proses pemberdayaan masyarakat ini berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang ingin dituju. Nah, terus pemberdayaan masyarakat itu sebuah proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat agar mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Nah, terus juga masih ada tantangan yang saya dapati di sini, yaitu tuntutan dan harapan tinggi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Terus adanya perbedaan pendapat antara kader masyarakat ataupun pemerintah ini. Misalnya itu tuh kayak perdebatan yang per kelompok ataupun individual. Lalu eh, bagaimana supaya ini berhasil itu mungkin dengan ya seperti yang tadi kita membuat masyarakat itu lebih percaya, masyarakat itu lebih memahami lagi apa ini tentang kader masyarakat. Kader masyarakat ini adalah sebuah aset berharga yang menjadi tulang punggung upaya pemberdayaan di tingkat akar rumput atau termasuk dari nya warga ini. Dengan berbagai peran strategi yang mereka jalankan, itu juga menghubungkan, mendidik atau mendampingi atau memediasi masyarakat dengan pemberdayaan. Lalu untuk
Dan pustaka yang saya ambil di sini ada lima, yaitu Sumodi Ningrat tahun 2020, Soeharto 2021, yaitu tentang membangun masyarakat pemberdayaan rakyat, dan yang selanjutnya ada Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 dengan pedoman umum Kader Posyandu. Lalu yang keempat ada Kementerian Desa PDTT, yaitu Mode Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023, dan UNDP Indonesia tahun 2021, yaitu Community Empowerment and Participation in Local Development. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak kurangnya eh, penjelasan yang saya berikan. Maaf, maaf bila ada salah pengertian, karena kesalahan sebenarnya dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.